Bapak dan ibu-ibu, saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, sholawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia. Tapi saya Syiah, dia Ahlussunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlussunnah dan Syiah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adi Omnedi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang propaganda Syiah dalam merusak kesatuan umat Islam di Indonesia. Dia sebenarnya Abdullah bin Sabah tujuannya mencaci maki Nabi SAW, tidak bisa. Caci makilah orang sekitarnya. Ya. Jadi teman-teman, yang saya ingin titik beratkan di sini adalah tempat Nabi SAW menyampaikan wahyu dijaga sama Allah. Dijaga sama Allah. Dan sampai sekarang turun-temurun ulama di sana mewariskan ilmu-ilmu hadis dan ilmu Al-Quran. Maka jangan mudah termakan dengan isu. Terus itu seperti virus yang berbahaya, wahabi, supaya panas di kuping orang dan akhirnya orang nolak gitu. Ya. Termasuk kalau antum lihat di YouTube itu namanya Khalid Basalamah, wahabi besar itu. Ya. Jadi yang antum dengar ini, yang saya bacain dari tadi, kalau Rasulullah SAW bersabda riwayat Bukhari, Allah berfirman di surah ini wahhabi ini. Ya antum pakai akal cerdas lah. Jangan termakan dengan arus main nilai sembarangan. Berarti target mereka untuk menjauhkan orang dari sunnah Nabi SAW berhasil. Jika berbicara tentang persatuan umat Islam di Indonesia teman-teman, maka yang harus disadari sejak awal adalah bahwa bangsa ini terdiri di atas realitas mayoritas Sunni dengan tradisi keislaman yang relatif moderat, damai dan berakar kuat di masyarakat. Sejak awal masuk Islam ke Nusantara, umat Islam Indonesia dibesarkan dalam lingkungan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, baik dalam bidang akidah, fikih maupun praktek keagamaan. Karena itu teman-teman, setiap ideologi keagamaan yang datang belakangan dan membawa konsep teologis, historis, serta politik yang berbeda secara fundamental tertentu berpotensi menimbulkan gesekan, apalagi jika disebarkan melalui propaganda yang rapi dan sistematis. Syiah dalam konteks ini teman-teman tidak hanya hadir sebagai perbedaan mazhab fikih atau khilafiyah yang biasa. Yang menjadi persoalan serius adalah ketika Syiah dipahami sebagai sebuah ideologi keagamaan politik yang memiliki konsep imamah dalam pandangan sejarah Islam yang sangat berbeda, serta sikap teologis yang problematis terhadap mayoritas sahabat Nabi Muhammad SAW. Disinilah propaganda memainkan peran yang penting. Propaganda Syiah umumnya tidak datang secara frontal teman-teman, melainkan melalui pendekatan bertahap, lunak, dan sering sekali itu terselubung. Salah satu pola propaganda yang paling sering digunakan adalah dengan membungkus ajaran Syiah dalam narasi cinta Ahlul Bait. Pada tahap awal, masyarakat itu diajak untuk simpati melalui kisah-kisah tragis Karbala, penderitaan Sayyidina Husain, dan ketidakadilan sejarah terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, narasi ini sengaja disampaikan tanpa konteks yang utuh teman-teman, sehingga umat Sunni yang memang mencintai Ahlul Bait menjadi terbawa emosinya dan simpati. Padahal kecintaan kepada Ahlul Bait adalah bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan monopoli Syiah teman-teman. Namun propaganda ini seolah membangun kesan bahwa Sunni itu kurang mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Sementara Syiah adalah representasi cinta sejati terhadap Ahlul Bait. Setelah simpati emosional terbentuk, propaganda itu berlanjut dengan distorsi sejarah Islam teman-teman. Tokoh-tokoh besar seperti sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman seringkali diposisikan secara problematis.
Tidak selalu dengan makian terang-terangan, tetapi dengan insinuasi, keraguan, dan narasi bahwa mereka itu merampas hak ahli, menyimpang dari wasiat Nabi, atau menjadi penyebab perpecahan umat Islam. Narasi seperti ini jika terus diulang teman-teman akan merusak fondasi keimanan Sunni yang menjunjung tinggi kehormatan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat Nabi diragukan, maka keautentikan Al-Quran dan hadis pun ikut terguncang teman-teman. Di Indonesia, propaganda ini semakin efektif karena sering dibungkus dengan bahasanya akademik dan intelektual. Diskusi, seminar, buku sejarah, alternatif, hingga konten media sosial digunakan untuk menampilkan Syiah seolah-olah sebagai mazhab yang rasional, tertindas, dan progresif. Sebaliknya, Sunni digambarkan sebagai mayoritas yang kaku, anti kritik, dan tidak adil terhadap perbedaan. Pola ini sangat berbahaya teman-teman karena menggeser konflik teologis menjadi konflik psikologis dan sosial. Dampak propaganda ini teman-teman terhadap kesatuan umat Islam itu sangat nyata. Ketika umat mulai saling mencurigai, mempertanyakan akidah saudaranya, dan memandang sejarah Islam dengan kacamata saling menyalahkan, maka ukhuwah Islamiyah menjadi rapuh. Masjid, majelis ilmu, bahkan keluarga bisa terpecah hanya karena perbedaan pandangan yang sebelumnya itu tidak dikenal oleh masyarakat. Ini bukan lagi sekedar perbedaan fikih seperti kunut ataupun tidak kunut, tetapi menyentuh inti keimanan dan legitimasi generasi terbaik umat Islam. Selain itu teman-teman, propaganda Syiah sering sekali tidak bisa dilepaskan dari dimensi politik global. Konflik di Timur Tengah contohnya, rivalitas Iran dan negara-negara Sunni, serta narasi perlawanan terhadap Barat kerap dimanfaatkan untuk menarik simpati umat Islam khususnya di Indonesia teman-teman. Padahal membawa konflik geopolitik Timur Tengah ke konteks Indonesia justru berpotensi merusak stabilitas sosial dan keagamaan yang selama ini sudah terjaga. Indonesia bukan Karbala, bukan Teheran, dan bukan Baghdad. Nah, menanamkan konflik historis dan ideologis asing ke tengah masyarakat Indonesia hanya akan menciptakan perpecahan yang baru yang tidak perlu. Yang lebih mengkhawatirkan di sini teman-teman, propaganda ini sering berjalan dengan prinsip taqiyah, yaitu menyembunyikan keyakinan sebenarnya demi tujuan dakwah atau keamanan. Di ruangan publik yang ditampilkan adalah wajah yang moderat, toleran, dan dialogis. Namun dalam lingkaran internal mereka, doktrin-doktrin eksklusif diajarkan secara bertahap. Ini membuat masyarakat awam sulit membedakan mana dialog ilmiah yang jujur dan mana propaganda ideologis yang bertujuan menggeser keyakinan. Semua ini tidak berarti bahwa solusi dari persoalan ini adalah kekerasan, permusuhan fisik, atau pengusiran. Justru yang dibutuhkan adalah kesadaran ilmiah dan keteguhan akidah umat Islam. Umat Islam Indonesia perlu memahami ajaran Ahlussunnah wal Jamaah secara benar, mendalam, dan proporsional. Dengan pemahaman yang kokoh, propaganda apapun baik dari Syiah maupun ideologi lainnya tidak akan mudah untuk menggoyahkan persatuan umat Islam. Kesatuan umat Islam tidak akan rusak karena perbedaan yang jujur dan terbuka, tetapi akan hancur oleh propaganda yang terselubung, distorsi sejarah, dan permainan emosi yang dibungkus dengan jargon cinta, keadilan, dan intelektualisme. Oleh karena itu teman-teman, sikap waspada, kritis, dan ilmiah adalah kunci menjaga persatuan umat Islam Indonesia agar tetap berdiri di atas akidah yang lurus dan ukhuwah yang sehat. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.